Ya, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Kini kita diperlihatkan flashback saat era perang ratusan tahun yang lalu terjadi perbincangan antara Chung Myun dengan Tang Bo, di mana keduanya dalam keadaan yang hampir mabuk setelah menengguk banyak sekali alkohol. Chung Myun sempat bertanya berapa banyak orang yang mati hari ini. Tang Bo pun menjelaskan kurang lebih 20 orang. Makin hari korban jiwa dari pihaknya selalu saja bertambah karena orang-orang kultus iblis semakin menggila. Bahkan Tang Bo sendiri bercerita jika dirinya juga hampir mati karena pertarungan hari ini ia berhadapan dengan salah satu uskup agung dari kultus iblis. Tapi untungnya pada akhirnya Tang Bo berhasil membalikan keadaan dan memenangkan pertarungan. Ya, Chung Myun sendiri sudah banyak memenggal kepala uskup agung, tapi itu bukan berarti mereka adalah lawan yang mudah untuk dihadapi. Uskup agung sendiri memiliki level atau tingkatan yang berbeda-beda dari uskup agung muda sampai dengan uskup agung tua. Tang Bo bahkan sampai mengeluh kenapa ia harus terlahir di keluarga Tang yang hanya mengandalkan belati saat menghadapi lawan-lawannya. Memang teknik keluarga Tang bukanlah teknik murahan, tapi permasalahannya banyak lawan yang begitu kuat sehingga bahkan racun keluarga Tang tidak terlalu berpengaruh kepada mereka. Mendengar keluhan dari Tang Bo, Chung Myun malah mengejeknya sebagai sosok yang lemah. Terjadi perdebatan di antara keduanya hingga Tang Bo berkata, "Tapi tenang saja, saat ini aku tengah mempersiapkan teknik baru dan juga pamungkas untuk menghadapi musuh sekaliber uskup agung." Tentu saja Chung Myun nampak senang dengan informasi tersebut, tapi permasalahannya teknik tersebut masih belum sempurna, jadi tidak mungkin dibawakan di medan pertempuran. Mengetahui hal tersebut malah membuat Chung Myun jengkel. Ia pun berkata, "Jika itu adalah teknik yang bagus, maka cepatlah selesaikan. Aku takut kau keburu mati sebelum bisa menyelesaikan teknik tersebut." Dengan santainya Tang Bo pun berkata, "Hyung, santai saja, aku adalah Tang Bo. Bahkan jika ada malaikat maut yang berusaha untuk menjemputku, aku akan melawannya." Tapi ekspresi cerianya tiba-tiba langsung berubah menjadi sedikit serius, lalu ia kembali berkata, "Jikalaupun tidak, pasti akan ada seorang dari keluargaku yang melanjutkan kehendakku." Mendengarkan perkataan tersebut, Chung Myun kembali memberikan tanggapan, "Dasar bodoh, berhentilah memikirkan keluargamu yang bahkan tidak memikirkanmu." Ya, bisa dikatakan saat ini Tang Bo adalah pelarian dari keluarga Tang karena terjadi perselisihan antara dirinya dengan orang-orang keluarganya. Walau demikian, Tang Bo masih peduli dan sangat mengkhawatirkan mereka semua, dan perasaan itulah yang membuat Chung Myun sedikit jengkel. Daripada kau memikirkan mereka, lebih baik kita bunuh saja terlebih dahulu sang iblis surgawi. Dengan demikian, keluargamu tidak perlu repot-repot mempelajari teknik baru. Tang Bo pun menanggapinya, "Benar, akulah yang akan memenggal kepala si iblis surgawi." Chung Myun langsung menanggapinya, "Tidak, akulah yang akan mengambil kepalanya." Terjadi perdebatan di antara kedua
keduanya terkait siapa yang akan menghabisi sang iblis surgawi, hingga Tang Bo pun akhirnya mengarah lalu berkata, "Baiklah, jika Hyung yang berhasil memenggal kepala iblis surgawi, maka aku akan memberikanmu hadiah." Hadiah apa yang kau maksud?" kata Chung Myun. "Aku akan menjadikanmu orang pertama yang merasakan teknik terbaru yang dibuat khusus oleh tanganku sendiri." Keduanya pun kembali melanjutkan perbincangan sampai matahari terbit, dan beberapa waktu setelahnya Chung Myun pun membuka matanya sambil menatap langit-langit lalu berkata, "Apakah sudah pagi? Sial, kenapa aku selalu memikirkannya di saat-saat seperti ini?" Chung Myun memang telah berhasil menepati janjinya untuk memenggal kepala iblis surgawi, dan Tang Bo juga sudah menepati janjinya, tapi dengan cara yang paling bodoh. Dan saat masih merenungkan kisah masa lalunya, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar, dan saat pintu terbuka, ternyata suara gaduh tersebut berasal dari 5 pedang. Mereka semua nampak begitu antusias setelah menyadari Chung Myun yang baru saja bangun dari istirahatnya. Baekjun memperingati anggota 5 pedang lainnya agar tidak berisik, lalu ia pun bertanya kepada Chung Myun terkait dengan pertarungannya sebelumnya. Ada hal yang masih belum dipahami oleh Baekjun dan ia ingin mendapatkan pencerahan dari Chung Myun. Mendengar pertanyaan tersebut, Chung Myun menanggapinya dengan sedikit jengkel. "Apakah kau perlu menanyakan hal tersebut pagi-pagi buta seperti ini?" Baekjun pun menjawabnya, "Ya, itu adalah hal yang penting. Jadi kita harus mempelajarinya dengan cepat karena kita tidak tahu apa yang mungkin akan terjadi di masa depan." Chung Myun kembali berkata, "Kalian yang bahkan tidak paham dan tidak mampu mengikutinya kini meminta penjelasan? Bukankah itu sama saja dengan mengajari monyet untuk membaca alfabet?" Perkataan Chung Myun membuat Baekjun dan yang lainnya kesal, tapi mereka semua nampaknya memang benar-benar ingin belajar dari pertarungan Chung Myun melawan Tang Gunak. Itulah kenapa bahkan Baekjun sampai berkata, "Kepalaku mungkin memang tidak bisa menerimanya dengan baik, tapi aku yakin tubuhku bisa mengingatnya jauh lebih baik." Mendengar perkataan Baekjun, Chung Myun pun menanggapinya, "Senior, apakah kepalamu terbentur atau semacamnya?" Dengan sedikit kesal, Baekjun pun menanggapinya, "Tidak, dasar kau anak nakal." "Baiklah," kata Chung Myun, "mari kita pergi ke tempat latihan." Setelahnya Jogul pun berbisik, "Senior, biarkan aku yang maju terlebih dahulu. Apakah kau tidak paham sopan santun, anak nakal? Ada yang namanya hierarki," kata Baekjun, dan Jogul langsung menanggapinya, "Tapi di Gunung Hua hierarki benar-benar tidak berlaku." "Ah, sial, kau benar juga," kata Baekjun. Di sisi lain, mendengar perbincangan tersebut, Jogul pun kembali mengingat rekannya yaitu Tang Bo, lalu bergumam, "Setidaknya mereka tidak jauh lebih bodoh dibandingkan dengan kita berdua." Beberapa waktu setelahnya, di ruangan pimpinan sekte telah berkumpul murid inti dari Gunung Hua, para penatua, dan juga Im Sobyong dan Tang Gunak. Pertama, pimpinan sekte Yunjong meminta maaf kepada Tang Gunak dan juga Im Sobyong karena mereka telah mengambil alih posisi Gunung Hua selama 3 tahun terakhir yang pastinya membuat mereka kewalahan dan juga kerepotan. Tang Gunak berkata bahwa ini adalah tugas bersama yang harus mereka lakukan. Jadi, pimpinan aliansi tidak
perlu meminta maaf mengingat ini demi kebaikan kita semua. Tapi Im So-byung berbeda. Ia berkata, memang ini agak sedikit menyulitkan. Ada banyak sekali hal yang harus aku lakukan, dari mengelola seluruh tempat, menjelaskan permasalahan kenaikan tol, dan hal lainnya. Perkataan Im So-byung membuat Chung Myun yang mendengarnya langsung sangat jengkel. Bagaimana bisa seorang bandit berkata seperti itu di hadapan pimpinan sekte? Dan Chung Myun pun langsung menyinggung masalah buku besar. Ia yakin ada penyelewengan, dan siapa sangka Yung Yong berkata bahwa buku besarnya benar-benar rapi. Tidak ada satu koin pun yang hilang. Bahkan penatua memuji Im So-byung karena ini adalah pertama kalinya ia melihat buku besar yang begitu rapi seumur hidupnya. Alih-alih mempercayainya, Chung Myun malah menjadi jauh lebih jengkel. Ia pun langsung bangkit dari tempat duduknya menuju ke arah Im So-byung dan menarik kerah bajunya. Dasar bandit sialan, bersih. Aku tidak yakin bandit melakukan hal yang begitu bersih. Cepat, keluarkan apa yang telah kau makan. Aku yakin kau telah banyak mengambil koin-koinku. Melihat Chung Myun yang sudah kelewatan, pimpinan sekte pun memerintahkan 5 pedang untuk menangkapnya. Dan penatua Yun Yong kembali berkata kepada Chung Myun bahwa memang benar buku besarnya sangat sempurna, tidak ada celah, dan bisa dipastikan jika Im So-byung benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik tanpa adanya penyelewengan sedikit pun. Lalu pimpinan sekte kembali meminta maaf kepada Im So-byung atas tindakan Chung Myun. Lalu mereka pun mulai membahas apa yang mungkin bisa mereka lakukan dengan Pulau Bunga Plum. Pertama, karena aktivitas Pulau Bunga Plum bergantung dengan pergerakan fraksi jahat, maka mereka pun berniat untuk tidak menambah armada atau memperluas aktivitas. Biarkan aktivitas yang ada berjalan seperti biasanya, karena jika fraksi jahat bergerak besar-besaran, itu akan mempengaruhi seluruh aktivitas di Pulau Bunga Plum. Diskusi kembali berjalan sangat kondusif, tapi saat Im So-byung mulai berkomentar, di sanalah Chung Myun memberontak. Ia masih tidak mempercayai perkataan Im So-byung dan masih meyakini jika Im So-byung telah menyelundupkan sebagian pendapatan yang ada di Pulau Bunga Plum. Saking jengkelnya, Chung Myun bahkan berkata, ada sebuah pepatah, kehidupan bandit bahkan jauh lebih buruk dibandingkan kehidupan anjing. Itulah alasan kenapa Chung Myun masih tidak mempercayai Im So-byung. Tapi seseorang langsung mengomentarinya, Chung Myun, tolong jangan ubah pepatah. Bukan bandit, melainkan budak. Maksudmu mungkin kehidupan budak jauh lebih buruk dibandingkan dengan kehidupan anjing. Chung Myun kembali berkomentar, aku tidak peduli mau itu budak ataupun bandit, di mataku sama saja. Mendengar perkataan tersebut, setiap orang pun langsung menghela nafas. Entah sampai kapan kebencian Chung Myun terhadap para bandit akan benar-benar menghilang. Im So-byung bahkan menjadi tidak yakin apakah bergabung dengan aliansi kawan surgawi adalah keputusan yang tepat. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Ya, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.